Kisah pembantaian dukun santet di Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 1968-an bermula dari wabah muntah darah dan perut membuncit yang diderita oleh warga. Banyak warga yang percaya kalau penyakit tersebut merupakan perbuatan dukun teluh atau santet. Saat itu mereka yakin ada yang mengerjai kerabat mereka hingga menderita sakit yang tidak lazim itu. Salah satunya adalah kerabat Kapten Madun yang menjadi petugas keamanan di kawasan Bambu Larangan Wetan. Kapten Madun langsung mengumpulkan informasi siapa saja orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Sebagaimana dituturkan Haji Endik Sukarja, tokoh masyarakat Bambu Larangan Kidul, setelah melaporkan kasus ini kepada komandannya, kemudian Kapten Madun dengan anggotanya segera mengumpulkan data nama-nama orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Menurut tokoh pemuda Bambu Larangan namanya Royani, beliau mengatakan Kapten Madun juga mendapat pasokan data nama-nama orang yang dicurigai sebagai dukun teluh dari salah satu ketua ormas Kecamatan Cengkareng bernama Samlawi. Royani melanjutkan, orang yang dikategorikan sebagai dukun santet adalah orang yang sering dimintai air adem untuk obat baik gangguan fisik maupun mental, atau orang yang suka dimintai jampi-jampi untuk keperluan tertentu. Sementara untuk kasus Ki Rohimi, menurut Haji Endik Sukarja, Ki Rohimi adalah orang tua yang temperamental serta suka bersumpah serapah. Kata-kata yang sering diucapkan jika dia berselisih dengan orang lain adalah "lu ribut ama gua, umur lu tinggal 3 hari". Sehingga orang curiga dia adalah dukun teluh yang bisa bikin koid orang secara gaib. Setelah data nama-nama orang yang dicurigai sebagai dukun teluh dianggap cukup, Kapten Madun segera melakukan pemanggilan dan penangkapan. Menurut cerita beberapa orang yang mengetahui peristiwa tersebut, banyak korban yang dicurigai sebagai dukun teluh yang ditangkap dan dibunuh. Tetapi hanya 6 orang korban yang berhasil dihimpun dengan keterangan yang cukup meyakinkan. Selain Ki Rohimi yang tewas ditembak, nasib lebih tragis dialami Ki Lihin. Dia tewas dengan mengenaskan setelah disiksa dengan dipukuli tongkat karet di Bulak Cegin. Sementara dukun yang bernama Ki Eni, meskipun tidak sampai dibunuh, sempat diarak massa dari rumahnya sampai kantor Kecamatan Cengkareng. 1 minggu setelah kejadian itu, aparat kepolisian yang bermarkas di daerah Pesing turun tangan. Mayat Ki Rohimi yang terlanjur dimakamkan kerabatnya di tanah wakaf keluarga akan diautopsi. Tetapi keluarga besar Ki Rohimi menolak, sehingga polisi gagal mengotopsi. Kapten Madun serta anggota OPR yang terlibat ditangkap dan dipecat dari keanggotaannya. Sementara Samlawi, sang pemasok data, melarikan diri ke Bandung. Hingga saat ini keberadaannya tidak pernah diketahui. Itulah sekelumit kisah sadis terkait fitnah dukun teluh yang terjadi di Cengkareng. 2 korban diantaranya berasal dari Bambu Larangan, sebagaimana pernah juga terjadi di Banyuwangi, Sukabumi, dan yang masih hangat diberitakan di Sumatera Utara. Ilmu teluh atau santet memang sering memakan korban. Namun, ketika dibandingkan dengan korban ilmu teluh, justru orang yang difitnah, diduga atau diisukan sebagai dukun teluhlah yang sering menjadi korban, baik terkena amuk massa atau kekerasan aparat. Sementara hukum positif nasional yang berlaku tidak berdaya menjangkau dunia irasional teluh atau santet, karena memang sulit atau bahkan mustahil untuk membuktikan kegiatan gaib dengan bantuan jin. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.